Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebut-sebutnya makan. Lagi makan, Ustaz. Aduh nih. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, kita mulai ini dengan pembahasan babu al jazmi. Bisa berdiri kenceng. Kemarin sudah dijelaskan mengenai alamatul raf'i, alamatul nasbi. Rafa dan nasab semua sudah dijelaskan. Malam hari ini adalah pembahasan mengenai alamatul jazmi. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa jazm itu hanya berlaku pada kalimat fiil. Jazm itu hanya berlaku pada kalimat fiil. Tapi sebelum menjelaskan babu alamatul jazmi, saya ingin menjelaskan mengenai isim-isim yang sempat kita singgung di depan kemarin. Ada jamak taksir. Ini akan saya coba jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Sudah saya singgung, jamak taksir adalah isim yang bermakna dan merubah bentuk mufradnya menjadi wazan-wazan tertentu. Itu ada efek sebelah. taksir. Kemudian wazan-wazan jamak taksir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak killah, yang kedua adalah jamak kasroh. Ada jamak killah, ada jamak kasroh. Perbedaannya, kalau killah itu makna 3 sampai 10, kalau kasroh itu 11 sampai seterusnya. Ini dua jenis jamak taksir. Jadi ada jamak taksir killah, ada jamak taksir kasroh. Jamak taksir itu adalah merubah bentuk mufrad. Jadi yang awalnya lafadznya mufrad, ketika diikutkan ke wazan-wazan jamak taksir, maka cara harokat bacanya akan berubah. Ini untuk yang killah pertama. Yang killah itu ada 4 wazan. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Ini harus dipelajari dan dihafal ya. Karena wazan-wazan itu kalau sudah dihafal di luar kepala, nanti ketika bertemu dengan lafadz yang sama, itu akan mudah untuk diketahui. Kalau masih belum hafal, ini akan kesulitan. Contohnya yang pertama, af'ilatun. Awalnya to'amun. To'amun ini bentuk mufrad. Ketika dijamakkan, maka menjadi atimatun. Ikut wazan af'ilatun. Gimana cara ngerubahnya dari mufrad ke jamak? Sebelum merubah mufrad ke jamak, kita harus tahu mana huruf asal dari lafadznya. Misal to'amun, maka huruf asalnya itu adalah to'ain dan juga min. Kalau alif ini biasanya tambahan karena nggak berharokat. To'ain dan mim ini adalah huruf asal. Berarti kita posisinya samakan. Af'ilatun. To ini fa fi'il, ain ini ain fi'il, lam mim ini lam fi'il. Jadi kita masukkan ke sini. Tambahan alif dan ta, jadi atimatun. Yang kedua ada wazan af'ulun. Contohnya hurufun, hurufun menjadi ahrufun. Hurufun itu artinya satu huruf. Kalau udah hurufun. ahrufun, maka beberapa huruf. Contoh berikutnya fi'latun, dari fatatun menjadi fit'iyatun. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Loh ini kok ada iya? Dari mana ya? Karena huruf asal dari fatatun ini berupa iya. Taknya ini tak tambahan. Fatatun, fityatun. Babun menjadi abwabun. Ini yang jamak kilah. Jadi ada 4 wazan. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Ini namanya jamak kilah. Kemudian yang kedua ada jamak kasroh. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun.
fu'alun, fa'alatun. Rasulun menjadi rusulun. Rasulun menjadi rusulun. Kemudian baitun, buyutun. Nambah waw. Jadi kalau di wazan itu, kalau ada huruf lain selain fa'in lam, berarti itu adalah tambahannya yang harus ditambahkan. Contohnya di af'ilatun, ini harus menambahkan alif. Harus nambah alif, sama nambah ta. Di af'ulun, ini harus nambah alif. Karena alifnya ini tambahan. Jadi meskipun di mufradnya itu gak ada alifnya, ketika dijamak harus ditambahkan dengan alif atau hamzah. Ini ditambah ta. Kemudian fi'latun. Af'ilatun, fi- Latun ini juga tambah af'ilatun, ta. af'alun, fi'latun. Af'alun ini tambahnya alif sama hamzah. Ini harus ditambahkan ke wazannya ketika mau dijadikan jamak. Kemudian berikutnya fi'alun, hikmatun menjadi hikamun. Yang awalnya 4 huruf, kemudian dijadikan 3 huruf. Mana yang harus dibuang? Ta. Ta ini salah satu contoh huruf tambahan. Sebagaimana waw di lafadz Rasul. Kemudian fi'alun, rihun menjadi riyahun. Urfatun, kamar. Hurufun, beberapa kamar. Talibun menjadi tolabatun. Ini namanya jamak taksir. Ada pertanyaan mengenai jamak taksir? Kalau nggak ada, saya lanjut. Asmaul khamsah. Ini lebih mudah. Asmaul khamsah itu lafadznya ini ya. Abun, ahun, hamun, fudu. Ayah, saudara, mertua, mulut yang punya. I'rab asmaul khamsah ketika rofa, sebagaimana kemarin dijelaskan, rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan iya. Abuka, abaka, dan abika. Dengan syarat asmaul khamsah i'rab waw alif ya harus mudhaf kepada selain ya mutakalim. Ini syaratnya. Mudhaf pada selain ya mutakalim. Maka boleh dibaca abuka, abaka, abika. Jika tidak mudhaf, maka menggunakan harokat. Jika mudhaf pada ya mutakalim, maka i'rabnya menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Contohnya, ini contoh yang memenuhi syarat. Abika, abaka, abuka. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Harus mudhof pada selain yang mutakalim. Kalau tidak mudhof, maka langsung harokat. Abin, aban, abun. Kalau mudhof, tapi mudhofnya pada ya mutakalim, ya mutakalim itu ya yang bermakna milik, milikku. Abi, abi, abi. Ini artinya ayahku. Ayahku, ayahku. Rofa, nasab, ataupun jer tetap bacanya abi. Karena i'rabnya dikira-kirakan. Ini untuk Asmaul Khamsah. Ada pertanyaan untuk Asmaul Khamsah? Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Itu namanya dimudofkan. Ini kesimpulan akhirnya sama kayak kemarin. Isim mufrad, dhamma fathah kasroh, jamak, dhamma fathah kasroh. Isim mangkus. Apa itu isim mangkus kemarin? Masih ingat? Isim mangkus adalah Isimnya tidak. Yang menggunakan ya. isim Iya. mangkus adalah isim yang akhirnya ya. Isim mu'tal yang berupa ya di akhir. Makanya Makusur oh ya mankusur menggunakan fathah. kalau maksur itu alif di akhir.
Dhamma muqaddar, fathah dhahir, kasrah muqaddar. Kalau maksur, muqaddar semua. Isim yang mudhaf, ghairu munsharif. Oh, ini isim yang mudhaf pada ya Huruf mutakallim. huruf yang tidak bertanwin. Ini isim yang mudhaf pada ya mutakallim, bukan bukan ghairu munsharif ini ya pembahasannya. Pada ya mutakallim. Dhamma Oh, tinggalan muqaddar, berarti itu. fathah muqaddar, Waduh. kasrah muqaddar. Contohnya kemarin tuh kitabi, kitabi, kitabi. Ini yang ghairu munsharif, dhamma, fathah, jernya menggunakan fathah. Dengan syarat, masih ingat syarat isim ghairu munsharif? Syarat isim ghairu Yang munsharif tidak bertanwin. apa? Tidak bertanwin. Bukan. Syaratnya tidak boleh beral dan Mudhof. mudhof. Contohnya masajidu. Kalau ada alnya, al masajidu ketika i'rab jar itu harus dibaca masajida. Jarnya dengan fathah. Kalau beral, al masajidi. Minal masajidi. Bukan menggunakan fathah. Atau mudhof. Min masajidil harami. Itu menggunakan kasroh karena tidak memenuhi syarat. Kemudian jamak muannas salim, dhamma kasroh kasroh. Nasabnya menggunakan kasroh. Mudzakkar salim, muslimuna, muslimina, muslimina, muslimaini, muslimani, muslimaini, muslimaini, alif iya iya, asmaul khamsah, wawu alif iya. Nah ini contohnya muslimatun, muslimatan, muslimatin. Ini bisa dilihat. Makkatu, makkata, makkata. Nah ini isim yang mudhaf. Kitabi, kitabi, kitabi. Ini artinya isim yang mudhaf pada yang mutakallim. Kitabku. Al-Qadi, isim mangkus, akhiran ya. Rofa al-Qadi, nasab al-Qadiya, ianya berharokat fathah. Jar al-Qadi. Kalau maksur dikira-kirakan semua. Al-Fata, Al-Fata, dan Al-Fata. Ada pertanyaan mungkin untuk isim-isim ini? Sebelum nanti dilanjut ke fi'il pembahasannya. Ini untuk i'rabnya isim dulu. Ada yang pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Babu alamatil jazmi. Perlu diperingat lagi, jazm itu khusus masuk kepada kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari. Karena fi'il yang mu'rab itu cuma satu, yaitu fi'il mudhari. Kalau fi'il madi dan fi'il amar itu hukumnya mabni. Kalau mabni maka gak ada namanya i'rab. Wal jazmu fil af'ali bis sukuni au hadfi harfi illatin au nuni. I'rab jazm mempunyai tiga tanda, yaitu sukun, membuang huruf illah, dan membuang nun. Fahad fununir raf'i qad an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tu'jamu. Membuang nun itu merupakan tanda i'rab jazm pada af'alul khamsah. Yaf'alani menjadi lam yaf'ala. Wa bisukuni jazim mudhari'an salim min kaunihi biharfi illatin butin. Kemudian yang kedua ada sukun. Sukun menjadi tanda i'rab jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Lam yadrib, yadribu menjadi lam yadrib. Imma biwawin au biya'in alif wa jazmu mu'talin biha antan hadif. Kemudian yang ketiga membuang huruf illat sebagai tanda i'rab jazm berada di satu tempat, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Lam yada'u. Ini asalnya lam yada'u. Lam yada. Yada'u ada wawunya setelah ain. Ketika kemasukan fi'il mudhari maka menjadi lam yada'u. Wawunya dibuang. Perbedaan ini kenapa terjadi perbedaan tiga jenis? Karena fi'il mudhari sendiri itu terbagi menjadi tiga jenis. Ini nanti akan saya jelaskan.
Kemudian saya lanjut dulu. Wa nasbuti wawin wa ya iyatharu wa masiwahu fi thalathi qaddaru wa nahwu yaghzu yahtadi yaghsahutin bi illatin wa ghairuhu min haisalim. Jika mu'tal alif, maka i'rab rofa dan nasabnya dikira-kirakan seperti yaghsha ay yaghsha. Kalau fil mudhari huruf akhirnya berupa alif, maka i'rab rofa dan nasab semuanya dikira-kirakan. Yaghsha ay yaghsha. Jika mu'tal waw dan ya, maka i'rab rofa dikira-kirakan yaghzu dan yarmi, sedangkan nasab ditampakkan yaghzuwa yarmiyan. Ini mungkin agak sedikit sedikit membingungkan. Ini langsung saya buat keterangan. Fi'il mudhari itu ada tiga. Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Sahih akhir adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Huruf illat itu waw alif ya. Contohnya yadribu, ini namanya fi'il mudhari sahih akhir. Yajlisu, yasta'milu. Kemudian mu'tal akhir, hurufnya berupa huruf illat. Ada kalanya berupa alif, contohnya yakhsha, khosya yakhsha, atau berupa waw, waza yaghzu, atau berupa ya, romia, roma yarmi. Jadi huruf illat dalam fi'il mudhari itu ada alif, waw, sama ya. Ini disebut fi'il mudhari mu'tal akhir. Akhir. Kemudian yang ketiga itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini ketika fi'il mudhari itu bersama dengan nun tasniyah, yaf'alani taf'alani, atau nun jamak, yaf'aluna taf'aluna, dan nun inas, taf'alina. Af'alul khamsah ini bisa berlaku pada soi akhir dan juga mu'tal akhir. Jadi ketika ditasrif ke bawah, atau tasrif lughawi, fi'il mudhari itu bisa jadi af'alul khamsah nantinya. Contohnya ini. Ini kan namanya tasrif lughawi dari fi'il mudhari. Yaf'ulu, awalnya yaf'ulu ini soi akhir. Kalau dalam bentuk yaf'ulu, ini soi akhir. Ketika ditasrif, yaftafu, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, ini yaf'ulani dan yaf'uluna ini masuk yang af'alul khamsah. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif nun atau waw nun. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Ini af'alul khamsah. Ini bukan. Af'alul khamsah, ini af'alul khamsah lagi. Taf'ulina ini juga af'alul khamsah dan ini ini yang af'alul khamsah berasal dari fi'il mudhari sahih. Kalau dari fi'il mudhari yang mu'tal, misal ini ada contoh yarmi. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Yarmiyani, yarmuna ini termasuk yang af'alul khamsah. Maka nanti ketika i'rab rofa atau nasab jazmnya itu berbeda ketika sudah berubah af'alul khamsah dengan yang belum menjadi af'alul khamsah sesuai ketentuannya. Nah, ini i'rabnya. Yang pertama soi akhir. Soi akhir itu rafa nasab jazm dhamma fathah sukun. Contohnya yadribu ketika nasab maka dibaca yadriba, an yadriba, kalau jazm lam yadrib. Itu yang sahih akhir. Kalau mu'tal alif, dhamma muqaddarah, rafa muqaddarah, fathahnya muqaddarah, jazmnya membuang huruf illat atau membuang alifnya. Contoh, yaghsha, ini i'rab rafanya, dhammanya dikira-kirakan pada alif. Yaghsha, ketika nasab ayyaghsha, ketika jazm alifnya dibuang menjadi lam yaghsha. Itu namanya hadfu harfil illat, membuang huruf illat. Muqaddarah, muqaddarah membuang huruf illat. Kalau mu'tal iya dan mu'tal waw, dhamma muqaddarah ketika rafa, ketika nasab fathahnya dhahirah, ketika jazm membuang huruf illat sama semua. Yarmi, ketika nasab yarmiya, beda dengan yaghsha. Yaghsha ini dikira-kirakan. Ketika jazm lam yarmi, iyanya dibuang. Lam. Yaghzu,
Yaghzuwa, lam yaghzu. Itu kalau mu'tal waw sama dengan mu'tal ya. Yang terakhir af'alul khamsah. Tetapnya nun, membuang nun dan membuang nun. Yadribani ketika nasab, yadriba ketika jazm, yadriba. Jadi nunnya, nun akhirnya ini langsung dibuang. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan yang mau bertanya. Atau sudah paham semua? Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Berarti kalau yang mu'tal alif, mu'tal ya sama mu'tal wawu itu khusus bukan yang af'alul khamsah ya Ustaz ya. Kalau mu'tal alifnya itu af'alul khamsah itu jadi i'rab yang asmaul khamsah itu i'rabnya. Ya. Kalau masih belum berupa af'alul khamsah, i'rabnya pakai ini kan ya. Ketika sudah jadi af'alul khamsah, maka ikut af'alul khamsah. Contoh misal saya buat contoh lagi dari lafaz yarmi. Yarmi kalau asal af'alul khamsah itu yarmiyani. Ini kan contoh af'alul khamsah dari lafaz yarmi. Yang awalnya mu'tal iya, kemudian menjadi af'alul khamsah. Yarmi, yarmiyani. Ini ketika rofa, maka tetapnya nun. Jadi robnya ini tetapnya nun sudah bukan menggunakan domah ketika rofa. Kemudian ketika nasab maka menjadi gimana ini kalau nasab? Yarmia, Yarmiya. yarmia dengan membuang nun. Kalau jazm yarmia juga. Jadi sebagaimana barusan af'alul khamsah itu bisa dari bentuk sahih, bisa dari bentuk mu'tal. Ketika memang penggunaannya itu sudah di ini. Ini kan namanya tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu adalah tasrifan perubahan bentuk lafaz yang menyesuaikan dengan pelaku dari pekerjaannya. Apakah itu laki-laki, perempuan, satu dua orang, mukhotob, mutakalim, atau gaib. Ini namanya tasrif lugawi. Maka yang awalnya yaf'ulu ini bisa jadi beberapa bentuk. Ada banyak perubahan. Ketika perubahannya itu menjadi hafalul khamsah, ini ya pula, maka nanti i'rabnya juga mengikuti yang hafalul khamsah. Kalau nggak masuk hafalul khamsah, yang nggak tetap menggunakan i'rab sebagaimana biasanya. Misal, menjadi af'ulu. Ya tetap af'ulu, kalau rofa, nasab, af'ula, af'ul. Bisa dipaham? Bisa Ustaz. Yang lain mungkin? Keterangan saya terlalu cepat atau gimana? Apa materinya yang terlalu sedikit? Insya Allah kalau bisa dipaham, kemudian nanti ketika ditugasi itu langsung cari, insya Allah bisa paham ke belakangnya. Ini kita coba ya. Alif Lam Mim. Tanzilu ini rofa, coba kita fokus ke yang fiil. Yakulu, ini kira-kira yakulu ini fiil mudhari yang mana? Af'alul khamsah. Afalul khamsah. Khamsah. Karena ini yakulu, ini ada nunnya aslinya, tapi nunnya dibuang. I'rab apa yakulu? Rafa. Keliru. Kalau jawab rofa jelas keliru. Karena nunnya udah nggak ada. Nasab.
antara nasab Tasjab. dan jazm. Am itu kalau nggak keliru ambil jazm. Ambil jazm. Yaqulu. Khusus untuk yang berakhiran waw, wafalul khamsah yang berakhiran waw. Ini ketika nunnya dibuang, maka harus nambah alif. Itu harus nambah alif. Kalau yang lain nggak usah ditambah alif. Misal yadribani, yadriba, yadribina, yadribi, nggak usah tambah alif. Untuk yakulu yang akhirannya waw, yakuluna, nunnya dibuang, ditambah alif. Bal hakku litundiro. Tundiro ini fi'il mudhari yang mana? Sahih, mu'tal, apa hafalul khamsah? Sahih. Sahih. Sahih, akhir. Karena huruf akhirnya berupa ro. Yang mana ro ini bukan huruf ilat. Makanya disebut sahih. Kalau jazm, Sahih maka akhir. dibaca litundiro. Kalau jazm dibaca Tunzir. tundir. Sukun. Sebagaimana ini, kalau saya akhir, dhamma, fathah, sukun. Yahtaduna ini apa? Rofa. Yahtaduna irob rofa. Tanda rofanya menggunakan Angkat up. apa? Tetapnya nun. Tetapnya nun karena yahtaduna afalul khamsah. Allahul ladzi khalaqaina. Ini misal istawa. Istawa ini fi'il mudhari'nya istawa yastawi. Berarti kalau yastawi ini masuk fi'il mudhari' yang mana? Yastawi. Kalau rofa dibaca apa? Ini mu'taliyah. Huruf akhirnya berupa ya. Coba kita lihat. Kalau mu'taliyah, dhamma muqaddarah, fathah dhahirah membuang huruf ilat. Contohnya yarmi, yarmia, lam yarmi. Maka yastawi ini kalau rofa dibaca gimana? Apa? Yastawi. Sama. Ustaz. Yastawi. Kalau nasab, Yastawiya. Eh, nasab yastawia. Terakhir jazm, Yastawi. 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 Dengan membuang Ilat. formilnya. Yastawi, yastawia, yastawi. Khalaqa yakhluqu. Ini fi'il mudhari'nya khalaqa itu yakhluqu. Berarti ini fi'il mudhari' yang apa? Yakhluqu. Sahih. Sahih. Sorry akhir. Rofa dibaca yakhluqu. Kalau nasab dibaca Yakhluqa. yakhluqo. Kalau jazm dibaca Yakhluq. 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 Dhamma, fathah, sukun. Yakhluq. Kemudian terakhir tatadzakkarun. Tatadzakkaru. Ini rob apa kira-kira? Jazm. Jazm. Tanda jazmnya dengan Membuang nun. membuang nun karena merupakan afalul khamsah. Ini untuk
tugas berikutnya, ini saya inginnya lebih spesifik ke fi'il mudhari ya. Jadi nanti teman-teman itu coba buat apa? Buat table, buat tabel, nanti cari. Jadi isinya itu nanti di sini lafaz. Ini khusus fi'il mudhari ya, lafaz. Kemudian di sini jenis. Jenis itu afalul khamsah, soi akhir atau mu'tal. Baru nanti ini rofa, rofanya apa, nasabnya apa, terakhir jazmnya apa. Plus ditambah keterangan. Keterangan itu ambilkan dari tulis Quran surat berapanya. Jadi cari di Al-Quran, lafaz fi'il mudhari. Ini khusus fi'il mudhari ya. Jadi misal yang kayak teman-teman temukan itu bentuk rofa, ya gak apa-apa. Nanti jazmnya gimana nanti. Misal contoh, afala tatadzakkarun. Misal teman-teman nemu ayat tatadzakkaruna. Tatadzakkaruna ini berarti apa? Jenisnya fi'il mudhari apa? Sahih akhir. Af'alul khamsah. Tatadzakkarun afalul khamsah. Afalul khamsah. Kemudian kalau rofa, maka bacanya gimana ini? Ini dijawab. Tatadzakkaruna kalau nasab, tatadzakkaru. Kalau jazm, tatadzakkaru. Keterangan, Quran apa, surat apa. Bisa dipaham tugasnya? Bisa Ustaz. Minimal mencari 5 ayat. Kalau lebih juga lebih baik. Itu kan juga ngelatih ya, ngelatih kita untuk bisa enggak kita membedakan mana jenis fi'il mudhari. Kalau bisa, jangan semua bentuk afalul khamsah. Karena afalul khamsah ini kayaknya paling gampang. Jadi nanti teman-teman tuh bisa cari sohih akhir, sohih satu, mu'tal alif satu, ya satu, atau waw satu. Afalul khamsah satu. Kalau bisa. Kalau kiranya sulit Ustaz gak nemu lagi. Ya gak apa-apa, senemunya aja. Ada pertanyaan? Ini tugasnya. Nanti saya coba kirim screenshot-nya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa dipaham. Kalau ada salah bisa dikoreksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.